Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Hilma Haulia dengan NIM 124430033. Di sini saya akan melakukan praktikum elektronika di modul ketiga, yaitu modul Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau yang biasa disebut dengan MOSFET. Sebelum mulai pada praktikumnya, kita membahas terkait tujuannya terlebih dahulu, di mana tujuan pertama dari modul ini yaitu memahami karakteristik MOSFET, yang kedua mengetahui karakteristik MOSFET sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi dasar, dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh resistansi input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Nah, langsung saja kita mulai ke percobaannya. Di sini kita menggunakan aplikasi Proteus untuk membuat skematik rangkaian MOSFET ini. Kita langsung aja ke percobaan pertama, yaitu karakteristik arus drain ID dengan tegangan gate source VGS. Nah, di sini sudah saya siapkan yang namanya rangkaiannya. Nah, ini lalu bisa kita buat. Di sini ada MOSFET-nya. Oh ya, sebelum membuat rangkaiannya, kita bisa mencari terlebih dahulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama itu seperti kapasitor polar, MOSFET, potensio, resistor, pin, dan V-source. Nah, di sini kita letakkan MOSFET-nya di sebelah sini dan V-source-nya di sebelah sini. Untuk menghitung besaran tegangannya, kita bisa menggunakan yang namanya DC ampere meter. Nah, di instrumen ini kita gunakan DC ampere meter, kita letakkan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengisi di VGS-nya ini, nanti dia diganti-ganti aja nilai VGS-nya. Di sini kita pertama menggunakan 0 volt terlebih dahulu, seperti yang di modul. Ini DC ampere meternya kita bisa ganti jadi bisa mikroampere terlebih dahulu ya, biar dia kecil. Saat kalau kita run, ini hasilnya akan 0 karena dia di sini harusnya itu 0. Nah, kalau misalnya di sini misalnya nilai tertinggi yang dibutuhkan yaitu 7, kita bisa ganti lagi menjadi 7 volt. Nah, tinggal di run aja. Nah, kalau dia bentuknya sudah max seperti ini, berarti dia lebih dari mikroampere. Tinggal kita ganti jadi misalnya miliampere. Dia masih max. Kalau dia di sini masih max, kita ganti lagi, berarti menjadi ampere saja. Besaran ampere. Mau di run aja. Nah, dia besarnya jadi 6,25 ampere. Untuk diisi ke si tabelnya ini, tinggal kita atur aja mau dalam besar. Karena ini yang disuruh dalam besaran miliampere ya. Karena miliampere yang tadinya kan misal dalam tegangannya sebesar 1 itu dia masih pakai mikroampere. Kalau mikroampere tinggal di convert aja ke miliampere. Begitu juga yang ampere itu nanti dia di-convert ke miliampere seperti itu. Nah, di sini kita juga dibutuhkan kurva karakteristiknya ya. Nah, si kurvanya ini nanti kita bisa buat di Excel. Dimana kalau misalnya ini, misalnya dia sudah terisi penuh dari tabelan ini, kita bisa langsung buat aja kurva dari si Excel-nya. Itu. Ini seperti ini misal. Belum terbuka.
Ini saya bermasalah Excel. Ya, Excel nggak bisa dibuka. Ya udah, langsung saya ini aja ke percobaan selanjutnya. Rangkaian selanjutnya itu karakteristik output BJT, ID, dan VDS. Bisa kita geser. Kita hapus ini untuk ke rangkaian selanjutnya. Nah, untuk rangkaian selanjutnya di sini, yang di sini, nah dia tidak terlalu berbeda, cuma bedanya dia di sini menggunakan resistor seperti itu. Dan dia menggunakan resistor berbeda seperti sebelumnya yang tidak menggunakan resistor, dan di sini juga dia menggunakan VDS-nya itu dua. Ini ya, VDS dan VDS seperti itu. Menggunakan sumber arus. Lagi-lagi untuk mencari besaran ID-nya itu kita menggunakan instrumen DC ampere meter yang kita letakkan di sini. Nah, wiring dengan resistornya ya. Sini dan ya, salah, dia enggak wiring. DC. Nah, di sini dia. Seperti ini. Untuk rangkaian karakteristik output BJT, ID, dan nah, bagaimana untuk cara mengisi tabelnya ini? Untuk tabelnya ini dia ada dua gitu kan, ada dua nilai. Nah, nilai yang pertama itu nilai VGS dan di sini nilai VDS. Jadi jika kita mencari misal nilai VDS sebesar 8, di sini kita bisa cari ditulis di 8 volt dan VGS-nya ini sebesar 1. Misalnya kita cari VGS itu 1 volt aja. 1 volt. Jadi sebentar, ini dia baru kebuka. Nah, ini dia menggunakan 1 volt aja terlebih dahulu. Seperti ini. Tinggal di run aja. Oh ya, ini dia nggak terbaca karena masih dalam bentuk ampere ya. Bisa jadi kenapa dia 00 ini karena besarannya itu terlalu kecil. Jadi bisa kita di sini ganti terlebih dahulu menjadi mikro atau miliampere di sininya. Ya, di sini kita bisa ganti terlebih dahulu. Ini sorry. Ya benar. Sini ampere bisa kita ganti ke mikroampere terlebih dahulu karena kemungkinan dia besarannya kecil daripada ampere. Nah, dia di sini besarannya itu yaitu negatif 3,09 mikroampere seperti itu. Kenapa dia bisa negatif? Kemungkinan dia ini kebalik ya. Kita bisa balik aja nih ya. Biar nilainya itu positif. Misal ini kita putar. Ini sorry. Jadi ini di sini. Nah, biar dia nilainya itu positif. Sebenarnya nggak salah kalau misalnya itu nilai positif negatif itu. Hanya kemungkinan dia kebalik cara penaruhnya aja. Ini kita ganti lagi jadi sambung lagi. Nah, ini kita ubah jadi mikroampere. Nah, seperti ini beri besaran. Nah,
Nilainya ini langsung positif ya, jadi positif 3,09. Berarti nanti yang di tabel ini diisi juga sebesar 3,09 di sini. Itu. Dan di sini juga dia diminta lagi bentuk kurva karakteristik VDS-nya masih sama seperti percobaan yang sebelumnya yang di kurva karakteristik input BJT yang di atas percobaan pertama. Nah, terkait kurva ini nanti bisa dibuat di Microsoft Excel. Kalau sudah ini, kalau dia sudah tabelnya terisi penuh, nanti bisa langsung dibuat kurvanya di Microsoft Excel seperti itu. Nah, langsung kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Di desain key point pada MOSFET. Oh ya, ini lupa belum di. Nah, desain key point pada MOSFET di ini dia dalam bentuk rangkaiannya ya. Ini bisa kita lihat, kita geser terlebih dahulu ke dalam kotak skematik ya. Nah, jadi dia seperti ini. Bisa kita lihat di modulnya, yaitu di gambar pertama. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini di rangkaian penguat common source. Si rangkaian penguat common source ini bentuk rangkaiannya nanti dia akan seperti ini. Kalau dilihat sesuai dengan yang ada di modul. Seperti ini nantinya dia. Nah, yang kita butuhkan nanti di sini ada resistor sebesar 50 ohm, terus kapasitor polar sebesar 100 mikrofarad, terus di sini ada potensio. Potensionya juga kita ganti jadi sebesar 1 M ya, potensionya ini. Ini kita buat 100 saja. Nah, untuk source-nya juga kita menggunakan volt, 15 volt. Nah, di sini dia menggunakan 15 volt. Terus kapasitor polar yang kedua ini kita menggunakan 100 mikrofarad, masih sama. Di sini juga 100 mikrofarad. Terus di sini menggunakan resistor sebesar 10K dan yang di sini sebesar 100K. Nah, untuk mencari nilai yang ada di sini, kita menggunakan yang namanya probe voltage. Ya, probe voltage-nya ini kalau sesuai dengan modul, dia diletakkan di sebelah ini kapasitor polar untuk V out. V out dan V in-nya di dekat kapasitor polar yang ini. Nah, di sini dia. V out dan V in-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ganti namanya jadi V in, dan yang ini kita ganti menjadi V out aja. Biar lebih jelas. Sorry. V out. Nah, sebelum dimulai simulasinya, kita di sini disuruh ganti dalam bentuk gelombang sinusnya. Kita ganti V-nya ini. Si V-nya ini kira-kira untuk terkait besaran amplitudonya itu dia hanya menggunakan 50 mili doang. Terus frekuensinya dia sebesar 10 kHz. Nah, kalau sudah ini bisa langsung kita run aja. Nah, ini ya, kira-kira dia kurang lebih besarannya sebesar ini. Untuk V in-nya dia sebesar 15, sekian dan V out-nya dia negatif 1, sekian. Ini dia sangat kecil ya. Ini dia pangkat minus 6. Itu berarti pangkat minus 6.
Nah, bisa dilihat di sini ada tabel yang harus diisi juga. Di sini. Nah, tabel isian dari percobaan yang di sini kita pertama itu common source, menggunakan penguatan ya. Ini yang kita gunakan itu rangkaian penguatan terlebih dahulu. Rangkaian tabel yang di sebelah sini. Di pengamatannya berarti dia untuk V-in-nya sendiri sebesar 15, sekian dan V-out-nya negatif 1, sekian. Gitu. Ini untuk pengamatannya. Nah, selanjutnya untuk di rangkaian selanjutnya setelah penguat common source ini kita juga mencari penguat common gate untuk di tabel selanjutnya ya. Bedanya apa kalau misalnya si penguat common gate-nya ini dia itu bedanya di sini dia tidak menggunakan resistor ya. Ya, dia di sini tidak menggunakan resistor, tidak seperti sebelumnya. Ini resistornya bisa kita hapus aja. Oh ya, sorry, ini di stop dulu. Ini resistornya kita hapus. Nah, ini resistornya bisa kita hapus, langsung aja kita ke sini. Dan perbedaannya itu ada di V-in dan V-out-nya. Kalau misalnya V-in yang tadi sebelumnya ada di sini, setelah kapasitor polar, di sini kita letakkan untuk terkait V-in di dekat kapasitor yang ini. Sini. Dan yang ini kita nggak usah diinin. Sorry. Ini kita hapus saja wire-nya. Nah, ini V-in-nya juga dihapus. V-out-nya masih tetap ya, masih tetap di sini. Oh iya, sorry, tadi yang harusnya kan uh, di penguat common source itu dia resistornya di dekat ini, di V-in yang sebelah sana sebelumnya. Kalau sekarang resistornya itu diganti, dipindahin ke yang di sebelah sini, sorry. Ini kita geser ya, biar dia muat. Nah, kapasitor. Ya, si resistornya nanti ditaruh di kapasitor polar ini, dia digeser aja. Ini kita drag object aja. Sini. Ini drag object. Nah, nanti si yang namanya resistornya itu baru kita letakkan di sini. Di sebelah sini. Nah, ups, dia kurang naik ya. Ini agak dinaikin lagi. Nah, seperti ini aja. Nah, si resistornya kita letakkan di sini. Resistornya kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, karena si ini dia juga berubah kan, diletakkan di sini yang tadinya di sebelah sana, si ini kita juga ubah, kita letakkan di sebelah sini. Ini untuk V-in. Untuk berganti jadi V-in. Nah, oh ya, jangan lupa resistornya ini sebesar 50 ohm. Kita ganti 50 ohm. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Tinggal kita run aja. Kita bisa lihat di sini V-out-nya dia kita lihat di sini V-in-nya dia sebesar 1, sekian dan V-out-nya sebesar 0, sekian. Untuk V-in-nya itu dia lebih kecil, namun untuk V-out-nya dia sendiri lebih besar daripada penguat yang sebelumnya. Kita bisa langsung isi aja ya di sini. Di tabel yang seperti tabel yang tadi itu. Tuh. Ini untuk bentuk nilainya. Nah, untuk common source tadi kan V-in-nya dia 15. Terus V-out-nya itu dia pangkat negatif 6. Sedangkan ini untuk common gate, dia V-in-nya lebih kecil, namun V-out-nya itu dia lebih besar. Gitu. Ini untuk penguatan ya. Nilai penguatan pengamatannya itu dulu. Terus selanjutnya kita cari nilai penguatan common drain.
Bedanya untuk nilai penguat common drain itu, ini V-in-nya balik lagi ke tempat sebelumnya. Ups, sorry. Ini kita hapus saja terlebih dahulu V-in-nya. Ini juga bisa kita lihat di sini, si resistornya balik lagi ke tempat sebelumnya. Nah, kayak gini. Ini kita hapus saja dulu. Namun di sini si V-out-nya yang berubah tempat. Nah, di sini kita taruh aja dulu voltage break-nya dulu ya. Ini si V-out-nya ditaruh di dekat sama resistor yang di bawah ini. Resistor kapasitor polar di bawah sini. Untuk kapasitor polar yang ini kita sambungin ke bawah aja. Ke ground. Nah, untuk tadi nah, untuk si resistornya dia dibalikin lagi ke sebelah sini. Resistor. Ini resistornya kita balikin lagi di sebelah sini. Sebesar 50 ohm. Nah, untuk voltage probe-nya juga dibalikin lagi ke sebelumnya di sebelah sini. Untuk V-in-nya kita ganti. Sorry. V-in-nya kita ganti jadi V-in ya. Nah, V-in. Terus kita lihat lagi rangkaiannya. Kalau sudah betul, ini kita ganti jadi V-out. Nah, kita ngikut yang di sebelah sini ya. Ini kita ganti jadi V-out. Kalau sudah, tinggal disimulasikan seperti sebelumnya. Tinggal disimulasikan aja. Nah, ini keluar langsung ya. Nah, untuk nilai penguat common drain yang ini, V-in-nya dia nilainya 15, sekian lagi. Nah, untuk si V-out-nya juga dia nilainya jadi turun jadi 1, negatif 6. 1, sekian dikali 10 negatif 6. Itu untuk nilai penguatan si common drain. Selanjutnya, untuk untuk rangkaian selanjutnya yang ada di sini yaitu resistansi ya. Dia tadi tuh resistansi input MOSFET. Lagi-lagi bentuk rangkaiannya itu sebenarnya nggak ada yang berubah secara signifikan, hanya beberapa saja yang tempatnya diganti-ganti aja seperti itu. Ini kita hapus dulu, masih menggunakan rangkaian yang sama. Ini V-out-nya juga kita hapus ya. V-out-nya kita hapus. Ini kita sambungin lagi ke ground. Yang ini bisa kita lihat dia V-out-nya ada di sebelah sini. Jadi kita hapus dulu wire-nya. Nah, untuk resistansi input MOSFET ini dia menggunakan 2 resistor. Yang satu ini resistornya ditaruh di tengah-tengah antara resistor yang 50 ohm dengan kapasitor polar. Di sini kita geser terlebih dahulu si fusin biar lebih luas. Ini tinggal digeser juga. Nah, terus kita taruh lagi resistor. Ini besarannya itu koefisien gitu ya, jadi dia bebas berapa aja. Karena nggak diberitahu juga di dalam modul. Ini bisa kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Untuk V-in-nya dia masih tetap di sini, sedangkan V-out-nya dia diletakkan di kapasitor polar yang di sebelah sini. Ini untuk V-out-nya. Ini V-out. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung kita run aja. Run simulation. Nah, langsung dapat nilai V-in-nya itu
14,99, ya 15 saya. Terus sama Vout-nya ini sebesar 1, sekian dikali negatif 0,09 seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita bisa isi terkait di sini ya untuk common-commonnya. Nah, seperti itu. Nah, maaf, tadi di sini sudah mencari resistansi inputnya ya, resistansi input dari common source gate gitu. Sebenarnya cuma diganti-ganti itunya aja. Terus yang terakhir di sini kita resistansi output. Nah, bedanya sama resistansi input tadi, titik-titiknya masih sama, cuma si resistor yang tadi, resistor tambahan tadi itu dia dihapus dari sini, dipindahin ke si output, dipindahin ke sini. Jadi si outputnya digeser, terus ini resistornya juga ditambahin di sini, seperti itu. Nah, tinggal run aja. Tinggal stop. Nah, ini untuk V-in-nya besarnya 15, sekian dan V-out-nya itu dia besarnya di negatif 3, sekian ya. Bisa kita lihat dikali 10 pangkat min 7 itu untuk besaran V-out dan V-in-nya. Nanti tinggal diisi pada tabel data percobaan saja. Nah, itu sudah. Ini dilakukan pada common source ya. Untuk pengisian common gate, common drain itu juga sama seperti ini. Cuman karena di common gate, common drain itu ada perbedaan ya. Perbedaan bentuk rangkaiannya. Jadinya tinggal diubah-ubah aja seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai modul MOSFET ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.